apa ya, majelis taklim itu yang milik sangat unik. Kalau perlu bahwa itu adalah genuinnya Indonesia gitu, genuinnya Indonesia. Karena di mana-mana tidak ada yang namanya majelis taklim. Islam masuk ke Indonesia lewat damai, dan salah satu institusi Islam yang membuat instrumen Menteri Damai itu ya apa kita sebutlah ada majelis taklim dan ada pesantren sebenarnya. Dalam satu negara yang beragam, kesadaran keberagaman itulah yang akhirnya meramu kita bisa hidup bersama-sama. Kebinekaan yang bisa menyatukan kita itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa lagi bersama saya Boy Aditya, para teman Bimas Islam dimanapun Anda berada. Dan seperti biasa kita akan membahas mengenai tema-tema menarik dalam podcast Bimas Islam to the point. Kali ini kita akan mengangkat tema terkait dengan moderasi beragama di dalam majelis taklim. Sebelum kita menyapa para narasumber yang sudah hadir pada kesempatan kali ini, kita akan buka masker kita terlebih dahulu. Ya, baik teman Bimas Islam, seperti yang sudah saya singgung tadi, bahwa tema kita pada kesempatan kali ini adalah moderasi beragama di dalam majelis taklim. Dan alhamdulillah sudah datang narasumber-narasumber kami pada kesempatan kali ini, yakni yang pertama dari peneliti Puslitbang Kementerian Agama, yakni Ibu Munawiroh. Assalamualaikum Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan juga ada Pak Husein Hasan Basri juga dari Puslitbang. Assalamualaikum Pak Husein. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, ini nanti kita akan membahas mengenai temuan-temuan ya yang sudah dilakukan oleh Puslitbang mengenai moderasi beragama di dalam majelis taklim. Dan juga kami sudah mengundang satu lagi narasumber, yakni terkait dengan moderasi beragama, perspektif moderasi beragama dari Bimas Islam, yakni oleh Kasih Pelayanan dan Pengembangan Syariah Direktorat Urusan Agama Islam Ditjen Bimas Islam Kementerian Agama, yakni Pak Husni Ismail. Assalamualaikum Pak Husni. Waalaikumsalam warahmatullahi. Iya. Baik, untuk kita ke Ibu Munawiroh dulu dan juga Pak Husein ini terkait dengan penelitian yang sudah dilakukan oleh Puslitbang terhadap majelis taklim yang sudah dilakukan pada tahun 2020 kemarin. Ini seperti apa hasil penelitian yang dilakukan oleh Puslitbang ini, Ibu? Baik, terima kasih Mas Boy. Iya. Pak Husni dan Pak Husein Hasan Basri. Baik, Puslitbang Pendidikan Agama dan Keagamaan sejak tahun 2017 sampai 2021 ini melakukan kajian atau penelitian yang berbentuk penelitian juga workshop terkait dengan moderasi beragama. Nah, pada tahun 2020 kita menyasar pada majelis taklim. Kita berjudul Wasyatiyah dan kajian PMA nomor 29 tahun 2019. Kenapa PMA juga masuk di situ? Karena pada akhir 2019 itu terbit dan sempat viral di media massa terkait dengan kehadiran PMA. Nah, PMA ini yang menjadi viral itu adalah terkait dengan SKT, surat keterangan terdaftar. Surat keterangan terdaftar itu yang menjadi polemik baik organisasi kemudian juga masyarakat luas. Nah, terkait dengan moderasi beragama majelis taklim kita beri nama Wasyatiyah karena menurut Islam ketika kita bicara moderasi kalau di majelis taklim itu kayaknya barang apa ya itu moderasi kan seperti itu. Sering didengungkan. Ya, meskipun mereka dengar moderasi tapi moderasi itu barang apa? Tapi ketika kita bilang Wasyatiyah itu adalah pemahaman moderat. Nah, seperti itu dan mereka agak paham karena apa? Indikator-indikator yang kita bangun dalam penelitian itu adalah juga sudah familiar dengan mereka. Nah, kita dalam penelitian itu kita menggunakan Google Form karena apa? Karena kondisi sedang pandemi, kita tidak bisa pergi ke luar daerah untuk mengumpulkan data,
maka dengan Google Form kita bisa mendapatkan data yang sebanyak mungkin. Mungkin kalau tidak dengan Google Form mungkin kita hanya mungkin bisa mencapai sekitar 1.000 atau 2.000, tapi dengan Google Form kita bisa mencapai 5.835 responden. Nah itu kita edarkan dalam jarak 10 hari dari tanggal 14 September sampai 24 September pukul 24.00. Nah, dari apa yang kita bidik terkait dengan wasyatiyah pada Majelis Taklim, yaitu kita membidik para ustadz dan ustazahnya. Nah, sejauh mana ustazahnya itu memiliki pengetahuan dan sikap serta perilaku. Nah, itu yang kita ajukan dalam aspek atau dimensi pengetahuan, sikap dan perilaku. Kemudian dari sikap, pengetahuan dan perilaku itu kita membidik hanya 4 indikator, yaitu indikator tawasud, kemudian tawazun, kemudian tasamuh, kemudian watoniyah. Nah, seperti itu. Nah, kalau melihat istilah-istilah itu, mungkin kalau kita orang awam kan tidak paham, tapi kalau para ustadz ustazah itu mereka sangat paham apa yang disebut dengan tawasud, tawazun, tasamuh dan watoniyah. Dan mereka juga biasa memberikan pengajaran terkait tentang indikator tersebut. Namun demikian kita agak gimana, tapi saya merasa bangga ya, karena apa? Meskipun hasilnya itu sangat rendah dan bahkan sangat rendah dan sangat rendah, bahkan yang tinggi itu yang cukup itu hanya terkait dengan tawasud itu yang pengetahuannya, kemudian terkait dengan watoniyah itu juga tinggi, kemudian yang terkait dengan tawasud juga itu juga terkait dengan perilaku dan itu jadi cukup tinggi, tapi sisi-sisi lainnya mereka rendah. Masih cukup rendah berarti Bu ya hasilnya. Iya. Tapi saya bangga dengan hasil tersebut karena apa? Moderasi itu kan sebuah proses. Jadi sebuah pendidikan. Apakah ustadz itu sudah pernah dididik tentang moderasi gitu? Kan belum ada. Kementerian Agama mungkin belum ada mendiklat ustadz ustazah terkait dengan moderasi, belum ada gitu. Karena moderasi itu sebuah proses, tentunya ada kemudian ada pendidikannya, kemudian ada kegiatan apa? Kegiatan itu terkait dengan budaya moderasi apa yang harus dia lakukan, kemudian juga capaiannya. Jadi perlu ada sebuah hasil, kemudian baru kita bisa bilang wah sangat, ketika kita sudah mendidik, kemudian sudah membiasakan dengan budaya organisasi, kemudian sudah mengetahui capaiannya, nah itu baru kita bisa bilang wah para ustadz ustazah ini sangat moderat sekali, kemudian tidak moderat, tidak. Nah terkait dengan Majelis Taklim itu juga sangat Majelis Taklim itu yang milik sangat unik. Kalau perlu bahwa itu adalah genuinnya Indonesia gitu, genuinnya Indonesia. Karena di mana-mana tidak ada yang namanya Majelis Taklim itu. Oke, baik. Iya. Saya coba ke Pak Husein, dari apa yang disampaikan oleh Ibu Munawiroh ini kira-kira apa yang bisa diambil kesimpulan dari data-data tersebut ini Pak? Oke, baik, terima kasih Mas Boy. Ini berbicara soal Majelis Taklim itu kan kalau kita urut dari peraturan yang ada, itu sebenarnya sudah ditampung dalam PP 55 2007 tentang pendidikan keagamaan Islam, dan itu kemudian diperkuat oleh PMA yang baru, PMA nomor 29 tahun 2019 tentang pendidikan tentang Majelis Taklim, yang memang kalau kita lihat dari isi PMA tersebut itu merupakan sebuah bentuk rekognisi pemerintah sebenarnya, sebuah pengakuan bahwa Majelis Taklim itu memang itu ingenius dari lembaga pendidikan Islam ya. Tetapi konteks inilah sebenarnya bisa dipahami sebagai
recognition of boundary-nya pemerintah. Jadi bagaimana pemerintah melakukan pengakuan terhadap eksistensi Majelis Taklim ini yang saya kira secara historis tidak bisa dilepaskan dari sejarah masuknya Islam di Indonesia. Nah, kita tahu bahwa Islam masuk ke Indonesia lewat damai, dan salah satu institusi Islam yang membuat instrumen Menteri Damai itu ya kita sebutlah ada Majelis Taklim dan ada pesantren sebenarnya. Pesantren Majelis Taklim ini sebenarnya instrumen, kalau kita minjam istilah Dennis Lombard itu, seorang pakar pakar yang mengatakan bahwa lembaga-lembaga Islam indigenous itu seperti pesantren, Majelis Taklim adalah instrumen penggerak Islam di Nusantara. Maka wajar apabila ketika Majelis Taklim ini dihubungkan dengan moderasi beragama. Kalau kita bahasanya wasatiyah tadi, setuju saya kira. Wasatiyah itu saya kira indikatornya banyak ya. Beberapa kajian juga sudah mengangkat tadi ada 4 yang kita ambil dalam sebuah riset ini, yaitu tawasud. Kemudian tawasud ini kalau bahasa sederhananya wasit lah. Kalau di bola itu kan ada wasit, bahasanya sama tuh. Wow, sinto. Jangan-jangan wasit dalam pemain bola atau di permainan itu juga diambil dari kata bahasa Arab, wasit. Wasit itu kan penengah ya. Jadi tawasud itu ya jalan tengah. Di tengah-tengah kan gitu. Nah, indikator tawasud ini menjadi tadi sebutkan oleh Ibu Munawirah sebagai salah satu indikator dari wasatiyah. Nah, yang kedua tawazun itu dari kata wazana. Wazana itu ya seimbang lah. Kita seimbang, tidak berat, tidak ringan, nah seimbang lah. Kalau kita mengukur macam-macam barang ya, kan kita pengen seimbang. Antara yang di kilonya dengan yang menjadi barang yang itunya. Nah, yang ketiga, indikator yang ketiga saya kira ada yang menjadi sangat penting juga ini dalam ta'adul ya tasamuh. Tasamuh itu kalau dalam bahasa Arab itu lebih kepada saling kasih gitu ya. Toleran lah. Kalau dalam bahasa milenial itu ya. Kalau dalam di Majelis Taklim itu nggak ngerti toleran itu apa ya. Tenggang rasa itu ya. Jadi bagaimana Majelis Taklim ini dalam berpandangan, bersikap dan berperilaku bisa toleran dan bisa mengambil jalan tengah. Nah, yang terakhir itu yang seringkali ini penting saya kira dalam konteks kebangsaan itu ada yang namanya watoniyah. Jadi watoniyah itu semacam citizenship lah, kewargaan. Jadi bagaimana kita merasa menjadi warga negara Indonesia. Jadi 4 hal tadilah yang saya kira diukur oleh dalam konteks kegiatan penelitian ini dalam konteks survei. Tadi sudah disebutkan survei online karena memang dalam konteks PPM ini PPKM ya. Nah, salah satu yang menjadi hasil dari survei ini adalah soal ternyata dari hasil itu kita mengafirmasi sebenarnya bahwa pandangan kemudian sikap perilaku di Majelis Taklim ini itu kita bisa ketahui. Contoh soal misalkan bahwa apakah si ustadz, karena ustadz jadi respondennya ya, memandang nilai-nilai wasatiyah ini, baik itu nilai tawasud, tawazun, kemudian tasamuh dan watoniyah. Ini relatif kalau kita lihat data ya, itu mencerminkan tinggi lah pandangan atau pengetahuan para ustadzah itu. Nah, yang tadi disebut rendah adalah rendah itu dari sikap. Sikap, tapi tidak semua rendah itu, ada sikap yang tinggi saya kira di sikap terhadap tawasud ya dan watoniyah. Kalau kita lihat di data itu
Nah itu tawazun, kemudian tasamu itu agak rendah ya nilainya ya dari sisi responden Ustadz. Nah justru yang menarik adalah tingginya pengetahuan watoniyah para jamaah, para ustadz majelis taklim. Kesimpulan yang bisa diambil dari hasil ini sebenarnya faktor apa sih sebenarnya yang membuat pengetahuan si ustadz itu lebih cenderung di aspek atau di indikator tawasudnya itu tinggi, tapi di indikator tawazun, kemudian di indikator tasamu itu agak rendah. Nah, mungkin nanti perlu ada kajian lagi karena kita tidak mengelaborasi itu ya. Nah, saya kira ini rekomendasi buat Bimas ya. Bagaimana pengetahuan ini bisa meningkat gitu dari hasil riset kita. Tentu saja dengan program-program sosialisasi yang bisa dilakukan oleh Direktorat Bimas Islam, kemudian juga perlu kita melakukan service training misalkan soal program-program yang bisa meningkatkan pengetahuan, kemudian bisa meningkatkan sikap dan perilaku wasatiyah di kalangan ustadz itu sendiri. Baik. Nah, kita ke Pak Husni nih selaku stakeholder ya, maksudnya yang pengambil kebijakan. Ini kan sudah ada nih, udah diserahkan nih datanya dari Litbang seperti ini, kajian mereka terhadap majelis taklim tadi ada 5.000 berapa Bu? 5.835 majelis taklim yang sudah disurvei dan ternyata ditemukan fakta bahwa tingkat pengetahuan sudah tinggi, tapi sikapnya ini masih cukup rendah lah bisa dikatakan gitu. Bagaimana ini Pak Husni untuk menyikapi data-data yang sudah dipaparkan oleh Puslitbang? Baik, terima kasih Mas Boy. Negara kita seperti yang tadi diungkapkan oleh Pak Hussein, Islam itu masuk dengan damai, damai sekali. Sebenarnya sikap hidup damai, toleran, harmonis, saling menghargai satu sama lain itu kan sikap hidup yang sudah terbangun sedemikian rupa sekian lama. Dan itulah juga yang akhirnya menumbuh suburkan tumbuhnya masjid, pesantren-pesantren, kemudian juga majelis taklim yang tadi Bu Munawirah katakan itu genuine produk Indonesia. Sebenarnya juga masjid itu juga masjid yang ada kota masjid 1.000 masjid itu juga ada di Indonesia. Karena di masjid di negara-negara lain mendirikan masjid itu harus negara ya kan Bu, bukan swadaya masyarakat. Inilah persoalan-persoalan yang muncul sehingga negara dalam hal ini Kementerian Agama perlu tahu keberagaman yang ada di masyarakat supaya apa? Negara juga kan ada keperluan untuk menyapa masyarakatnya. Ya, di majelis taklim ini di mana adanya, kemudian jumlah anggotanya berapa, strata pengetahuan dan sebagainya perlu tahu. Ketika nanti ada hal-hal yang perlu disampaikan, ada hal-hal yang perlu diseimbangkan, disejajarkan, kan negara bisa ikut membantu, bisa ikut terlibat. Jadi ya memang pada awalnya kan memang masyarakat curiga dulu, kenapa sih kok harus didaftarkan gitu. Ya negara ini kan ketika ada masalah yang dihadapi oleh masyarakatnya, tidak terkecuali majelis taklim, kan negara juga perlu ada data dulu yang diketahui ya, sehingga problem-problem yang terjadi nanti itu kan segera diketahui penanganannya. Tapi paling penting adalah negara itu mengetahui berapa banyak taklim yang ada di sebuah tempat, di sebuah wilayah, dan negara juga nanti perlu juga memberikan edukasi atau penyetaraan pengetahuan dan sebagainya dan lain sebagainya. Apalagi ini satu kesatuan dengan keterlibatan penyuluh agama Islam yang turun ke ranah ke tengah masyarakat Indonesia. Kembali kepada tadi sikap tawassut atau wasatiyah. Sebenarnya sikap ini adalah sikap mayoritas bangsa Indonesia ya, karena kesadaran wataniyah tadi.
kita ini kan hidup dalam satu negara yang beragam. Kesadaran keberagaman itulah yang akhirnya meramu kita bisa hidup bersama-sama. Kebinekaan yang bisa menyatukan kita itu. Kalau kita tidak menyadari perbedaan, maka kita akan cenderung merasa paling benar sendiri. Yeah. Merasa kita saja yang paling layak hidup, ya, dan lain sebagainya. Nah, ini sikap ini kan yang perlu diredam. Ya, meyakini satu agama kita adalah hal yang harus dipegang terus atau yang harus dipegang teguh. Akan tetapi ketika hidup bersama-sama dalam keberagaman itu dipendam, tapi kebersamaannya yang harus muncul, ya. Jadi tolerannya. Apalagi Nabi kan pernah menyampaikan satu sabdanya bahwa saya ini diutus dalam dalam semangat mencari kebenaran yang sangat toleran, bil hanifiyatis samhah gitu ya, kalau itu bil hanifiyatis samhah. Jadi di Indonesia ini semangat toleran, tenggang rasa, menghargai perbedaan, itulah hal-hal yang sangat sudah terpupuk sedemikian rupa. Mungkin belakangan ini perlu ada pendataan itu supaya menjadi lebih teratur, menjadi teratur sehingga kalau sudah teratur kan maslahatnya, enaknya itu sangat terasa kalau udah teratur. Demikian Mas Boy. Iya, mungkin itu menjawab pertanyaan itu ya, apa yang sempat ditanyakan oleh masyarakat terkait PMA itu tadi ya. Iya. Yang pendataan majelis taklim gitu, karena kan ada pertanyaannya untuk apa gitu kan, di data ini agak sedikit tadi disinggung menimbulkan kecurigaan. Kita kembali tadi terkait dengan data Bu Munawirah tadi, ada kesulitan nggak sih Bu untuk menyajikan data ataupun mengambil data ini, karena kita tahu di tengah PPKM gitu kan, apakah ada yang berbeda dengan pengambilan sampling data di tahun-tahun sebelumnya pada masa pandemi saat ini? Baik, terima kasih Mas Boy. Jadi begini, sebetulnya kalau melalui GFOM ini lebih mudah kita mendapatkan responden. Karena ini siapa saja bisa, ketika kita lempar ke masyarakat, seluruhnya bisa mengisi, bisa ini. Tapi dari segi metodologi itu adalah sangat lemah. Karena kalau metodologi kan perlu ada tahapan-tahapan, ada populasi, kemudian ada sampel. Selain kalau mau survei seluruh majelis taklim, tapi kan nggak mungkin kita lakukan survei seluruhnya. Kalau menurut data itu 6.900 majelis taklim, itu data tahun 2019. Dan mungkin sampai tahun ini mungkin akan lebih banyak lagi majelis taklim yang berdiri. Nah, terkait dengan apa yang disampaikan terkait dengan PMA itu. Nah, PMA itu juga perlu sebuah revisi kembali, karena terkait PMA itu juga perlu definisi majelis taklim itu juga perlu didudukkan kembali. Kalau hanya semua lembaga pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan non formal di masyarakat itu kan mungkin kurang tepat. Mungkin ada sebuah definisi terkait dengan majelis taklim itu. Karena apa? Sekarang itu di perkantoran ada majelis taklim, ada pengajian. Kemudian di kampus-kampus itu ada majelis taklim. Nah, kami waktu itu merasa bersuuzon terkait dengan terbitnya PMA ini, karena PMA ini saya pikir untuk menangkal radikalisme terbit, jadi biar ini, tapi sayangnya akhirnya yang ada di kampus, kemudian yang ada di perkantoran itu tidak terjamah sama sekali. Padahal kalau menurut itu ada sisi di kantor, di kampus itu kan justru yang, kalau di masyarakat kita pasti tidak ada yang aneh-aneh lah terkait dengan mungkin menyebarkan radikal atau apa. Tapi ketika di kantor, kemudian di kampus, kemudian sekarang ada majelis taklim yang elit dan sebagainya dengan kajian sih. Nah, itu yang mungkin itu yang perlu penataan kembali, karena dari sampai saat ini itu yang kita tahu majelis taklim yang mendaftar itu ya majelis taklim yang di masyarakat, yang ada di masyarakat, yang ada di ini. Sementara di majelis taklim yang di luar itu
tidak ada. Bahkan ada kajian-kajian terkait dengan majelis taklim atau yang didefinisikan majelis taklim itu mereka tidak mau mendaftar seperti itu, tidak mau itu. Jadi mungkin bisa dijelaskan lebih spesifik lagi ya sebenarnya apa sih definisi majelis taklim itu kan? Iya betul. Karena mungkin di beberapa komunitas lah katakanlah seperti itu ya. Iya, karena majelis taklim itu kan pertama kali yang menggelontorkan majelis taklim itu adalah Ibu siapa itu yang ketua badan Bu Tuti Alawiyah. Badan kontak majelis taklim. Oh iya. Tapi ketika Bimas Islam BKMT ya. Ketika Bimas Islam itu mendefinisikan semua pendidikan Islam. ya semua yang dilakukan pembelajaran itu di masyarakat, itu kelompok atau lembaga atau kelompok yang mengadakan pendidikan keagamaan itu adalah di majelis taklim seperti itu. Nah itu kan mungkin kurang definisinya kurang pas seperti itu. Jadi ketika kami membagikan survei itu tentunya siapa aja yang mengisi kan ya jadi cenderung tidak tasamuh, cenderung tidak watoniyah itu kan ya makanya saya bilang justru itu yang harusnya disebarkan iya itu makanya saya bahwa moderasi itu adalah sebuah proses, jadi sebuah pendidikan. Makanya ketika ustadznya sudah dididik, kemudian sudah diberikan kegiatan-kegiatan terkait moderasi. Nah itu kan tentu kita baru bisa mengatakan bahwa moderat. Kalau belum kan saya sudah merasa berbesar hati dengan hasil seperti itu, meskipun dia rendah, sangat rendah. Tapi ya itu karena ustadz di majelis taklim itu kan dari segi pendidikan kan ada yang S1, bahkan ada yang SMP, ada ini karena mereka juga dengan sendirinya mereka ketika dia mengadakan pengajian karena sudah merasa sudah lama dijadikan ustadz di majelis taklim. Jadi belum tentu ustadz majelis taklim itu adalah memiliki pemahaman agama yang cukup seperti itu. Iya begitu. Kalau dari Pak Hussein tadi, apakah memang majelis taklim ini mesti diperluas lagi definisinya atau lebih dipersempit lagi biar PMA ini bisa sesuai gitu, tidak menimbulkan perbedaan pendapat di tengah masyarakat? Iya, kalau kita lihat sejarah kelembagaan pendidikan Islam ya, itu sangat beragam sekali. Kita tahu dalam Islam itu ada yang namanya madrasah, kan? Madrasah itu kan ada madrasah ibtidaiyah, sanawiyah, ada aliyah. Kemudian ada istilah lagi ma'had gitu ya. Ma'had atau al-jami'ah. Kemudian ada nama lagi dalam Islam itu kutab gitu ya. Tempat belajar. Kemudian ada yang kita sebut lagi sekarang ini majelis taklim. Majelis taklim itu kan dari kata majelis dan taklim ya. Majelis itu adalah tempat duduk dari kata jalasa yajlisu, isi makannya kan majlisun ya, tempat duduk gitu. Kemudian disambung dengan kata taklim. Taklim itu kan juga masdar ya, dari alama yu'alimu takliman. Artinya belajar lah, pengajaran gitu. Jadi majelis taklim itu secara bahasa ya tempat belajar kan gitu. Tempat orang berkumpul untuk belajar. Dan di Islam Indonesia sendiri, kita konteksnya Indonesia ya, ada juga yang namanya diniyah, madrasah diniyah. Kemudian dulu kalau tidak salah di daerah Sumatera Barat itu ada sekolah sore, madrasah sore ya, atau diniyah school ya dulu ya istilahnya itu. Nah sebenarnya kan ini majelis taklim ini sama lah dengan sekolah gitu. Schooling gitu kan, tempat-tempat belajar namanya school, karena itu kan tradisi barat ya, schooling itu kemudian diadopsi di Indonesia gitu karena proses dari persenyawaan dengan sejarah Eropa ya ke Indonesia. Nah konteks majelis taklim ini saya kira di PMA 2009 nomor 19 itu nomor 29 itu saya kira sudah tepatlah definisinya. Ada sebuah kelompok yang mengajarkan gitu
nilai-nilai agama. Nah, ini kan sebenarnya mengarah kepada tempat juga untuk meningkatkan pendidikan pendidikan umat Islam, saya kira. Nah, apakah secara definisi memadai nggak sih sebenarnya majelis taklim yang ada di PMA itu? Saya kira tadi apakah dipersempit atau diperluas, saya kira terserahlah. Yang penting yang namanya orang kampung, majelis taklim itu ya bisa sore dilaksanakan, bisa pagi, bisa siang, tergantung lah, karena pendidikan orang dewasa ya. Kita tahu varian majelis taklim itu meskipun belum ada penelitian lebih lanjut ya, variannya kan banyak sekali. Bisa dilihat dari orang yang belajarnya. Ada majelis taklim bapak-bapak, ibu-ibu, gitu. Ada majelis taklim ibu-ibu. Kemudian juga kategori si majelis taklim juga bisa dilihat dari sisi wilayah, misalkan ada majelis taklim perkotaan, majelis taklim pedesaan. Kemudian ada juga majelis taklim dikategorikan berdasarkan semacam profesi ya, majelis taklim yang ada di kantor dan gitu. Kemudian ada juga majelis taklim yang memang dikhususkan untuk zikir. Kita sering mendengar majelis zikir kan gitu. Nah, varian itu semua saya kira menjadi dinamika dan kekayaan Islam di Indonesia, saya kira. Baik. Jadi saya sekali lagi bahwa majelis taklim ini adalah bentuk pendidikan Islam yang kalau lihat di data itu hampir 70.000 ya. Kan itu bukan lembaga yang jumlah yang kecil ya. Betul. Jumlah yang besar. Nah, mengapa itu penting dikaitkan dengan wasatiyah? Karena kalau ini terjadi semacam hubungan yang baik antara relasi majelis taklim dengan wasatiyah ini, saya kira ke depan fungsi dari pendidikan itu bisa terjawab di majelis taklim. Baik, Pak Husain. Kita ke Pak Husni ini. Kembali lagi tadi dikatakan bahwa ada pentingnya ini melihat bahwa majelis taklim itu sebagai sebuah lembaga yang swadaya ya, mungkin dari masyarakat bertumbuh seperti itu. Apakah memang dari Kementerian Agama ini perlu mengelola banyaknya majelis taklim ini, ataukah memang pengelolaan ini hanya untuk membentengi agar ajaran Islam yang dikatakan moderat di Indonesia yang sudah dipilih itu tetap bisa terjaga, atau seperti apa, Pak? Ini majelis taklim itu sebenarnya tidak jauh beda dengan tumbuhnya masjid yang saya bilang tadi itu. Masjid-masjid di Indonesia itu kan mayoritas didirikan oleh masyarakat. Ketika kemarin beberapa waktu yang lalu kita mau menyeragamkan, ada tipologi masjid, ada masjid agung, masjid negara, masjid jami, itu juga ada penolakan memang, karena mereka terlanjur sudah memberi nama tertentu pada masjid-masjidnya. Tapi dari kriteria-kriteria yang dimunculkan oleh misalnya Bimas ketika itu, masjid ini pantas disebut masjid agung, ini masjid jami, ini masjid besar, misalnya kayak gitu ya. Majelis taklim juga nampaknya memang seperti itu. Jadi perlu diketahui secara umum, atau sampai ada hal-hal yang sangat diperlukan untuk diketahui, sehingga ya keberadaan itu memang nanti perlu ada regulasi ya, ada aturan-aturan lain ya yang melengkapi. Tentu saja tadi saya katakan penolakan itu kan untuk hal-hal baru itu pasti akan ada reaksi demikian. Tapi kan namanya aturan itu kan ada penyempurnaan ya, penyempurnaan terhadap aturan itu. Kalau tentang memang sih dari segi yang digarapnya majelis taklim yang di perkotaan, yang di kalangan perguruan tinggi, kalau Bu Munawirah tadi katakan itu kan semua majelis taklim. Cuman kesannya dari nama majelis taklim itu kan kesan-kesan tradisional yang tertangkap ya, karena itu kan terbangun dari kultur masyarakat yang pedesaan atau di pinggir-pinggir gitu. Masyarakat perkotaan dan masyarakat yang mungkin terdidik
mungkin ada keengganan untuk memberi nama yang sama pada majelis taklim mereka, walaupun hakikatnya juga majelis taklim juga namanya gitu. Oleh karena demikian memang ke depan dengan adanya muncul kelompok-kelompok tertentu mungkin yang tidak mau disebut sebagai majelis taklim, mungkin ada kelompok kajian agama, ada yang membuat paket kajian keagamaan, ada majelis zikir, dan lain sebagainya, dan tadi sebenarnya tujuannya juga sama. Jadi itu kalau di data memang ini sangat banyak ya, menurut saya sih bukan ya, kasarnya itu di atas lebih dari 10.000 taklim kalau di data ya, karena dari satu masjid saja minimal 1 taklim ya, bisa 2, ada majelis taklim bapaknya, ada majelis kaum ibu, ada majelis taklim remaja, ada majelis taklim ya, kalangan tertentu, sehingga diperkirakan misalnya jumlah masjid di Indonesia itu ya mendekati angka 1 juta ya, 1 juta masjid, ada 700.000 sesuai dengan data yang dikumpulkan oleh kawan-kawan. Ya, majelis taklim menurut saya juga sama ya, mirip-mirip ke sana angkanya. Ya, kalau itu diteliti dalam waktu yang singkat kan juga nggak mungkin. Tapi inilah pemerintah ingin membuat ini semua teratur ya, semua teratur, dan nanti kalau udah teratur kan semua dampaknya akan baik dan akan membawa masalah. Oke, baik. Yang jadi pertanyaan, apakah memang pendataan ini tadi belum terjawab? Apakah memang untuk membentengi itu, Pak? Tentu saja itu salah satu tujuannya. Jadi salah satu tujuannya. Jadi kan negara itu kan seperti seorang ayah atau seorang ibu ya. Jadi ketika lahir anak-anaknya perlu diketahui detail. Ya. Anak ini cenderungnya apa, kepintarannya apa, dan lain sebagainya. Kalau memang itu data tentang majelis taklim itu diketahui, kemudian ada hal-hal yang arah pendidikannya kemudian agak sedikit melenceng, kan cepat dibetulkan gitu ya, cepat dibetulkan. Jadi lebih mudah untuk mendeteksi seperti itu. Betul, lebih mudah. Kalau data itu udah ada kan lebih mudah, betul. Sebenarnya itu yang dimaksud, yang dikehendaki. Baik. Ya mungkin kita sudah cukup mendapatkan informasi yang cukup ini dari 3 narasumber yang hadir pada hari ini terkait dengan moderasi beragama di dalam majelis taklim. Dan terima kasih ini kepada para narasumber yang sudah hadir pada kesempatan kali ini, dan teman Bimas Hisam. Demikian perbincangan kami bersama dengan 3 orang narasumber yang hadir pada kesempatan kali ini, yakni ada dari peneliti Puslitbang Ibu Munawiroh, dan juga Pak Hussein Hasan Basi, dan juga dari Kasih Pelayanan dan Pengembangan Syariah Direktorat Urusan Agama Islam, yakni Pak Husni Ismail. Kita ketemu lagi di dalam podcast Bimas Hisam yang lainnya. Saya Boy Ditya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.